Pemain bintang selalu diidentikan dengan jago mencetak angka. Yang berhasil mencetak banyak angka, dialah bintangnya. Permasalahannya, seberapa besar standar minimum poin yang harus dicetak supaya bisa menjadi pemain bintang? 20 poin? 25 poin? 30 poin? Kalau menurut saya, seorang pemain bintang paling tidak harus bisa mencatatkan 20 poin per game di satu musim. Ya, meski memang itu bukanlah patokan untuk menjadi pemain bintang, tapi paling tidak, seorang pemain yang hebat haruslah bisa atau pernah mencatatkan 20 poin per game di satu musim NBA. Meski begitu, di sepanjang sejarah, sudah ada beberapa pemain bintang atau bahkan top 10 player yang ternyata tidak pernah mencatatkan 20 poin per game di sepanjang karir mereka. Beberapa memang ada yang bukan seorang scholar, tapi beberapa ada yang berstatus sebagai scholar, yang mana cukup membuat saya terkejut. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas tentang 10 pemain bintang terhebat yang tidak pernah mencatatkan 20 poin per game di satu musim NBA. Penasaran siapa sajakah pemain-pemain ini? Kalau begitu, mari kita mulai. Nomor 10, Andre Iguodala. Agak mengejutkan mengetahui kalau Andre Iguodala ternyata tidak pernah mencatatkan 20 poin per game. Pasalnya, Iggy ini merupakan salah satu skorer utamanya Sixers di masa-masa kejayaannya. Ia merupakan tumpuan utama Sixers, terutama saat Allen Iverson sudah tidak lagi bermain di sana. Meski tidak pernah mencatatkan 20 poin per game, tapi Iguodala pernah nyaris mencatatkan 20 poin per game. Pada musim keempatnya, yaitu musim 2007-2008, Iggy yang bermain pada seluruh 82 pertandingan, berhasil mencatatkan 19,9 poin per game. Ya, itu artinya, ia benar-benar nyaris mencatatkan 20 poin per game. Hanya kurang 0,1 poin per game saja, sampai rataannya menjadi 20 poin per game. Saat ini, Iguodala masih aktif bermain basket. Ia terakhir kali berhasil meraih juara bersama Golden State Warriors. Nomor 9, Ben Wallace. Ben Wallace memang tidak pernah dikenal sebagai seorang scholar, tapi tetap, ia merupakan pemain bintang. Atribut utama Ben Wallace adalah defense serta rebound-nya. Ben benar-benar handal dalam dua urusan itu, tapi untuk urusan mencetak angka, ia sangatlah buruk. Ben Wallace benar-benar tidak bisa mencetak angka. Rataan poin tertingginya saja hanyalah 9,7 poin per game. Ia juga punya persentase field goal yang rendah untuk ukuran seorang center. Bagaimanapun, meski tidak bisa mencetak poin, tapi Ben Wallace tetaplah seorang bintang. Defense dan rebound-nya yang luar biasa membuatnya menjadi seorang Hall of Famer. Nomor 8, Dennis Rodman. Sama seperti Ben Wallace, Dennis Rodman juga tidak pernah dikenal sebagai seorang scorer. Meski begitu, Dennis Rodman ini bisa mencetak angka. Ia punya skill yang cukup oke untuk mencetak angka. Hanya saja, ia tidak pernah fokus untuk mencetak angka, sehingga ia pun tidak pernah mencetakkan poin dalam jumlah yang besar. Pencapaian tertinggi Rodman dalam poin per game adalah pada musim keduanya, di mana ia saat itu mencatatkan 11,6 poin per game. Bagaimanapun, meski tidak terlalu mencolok dalam hal scoring, tapi Rodman tetaplah seorang monster di NBA. Ia berhasil 7 kali memimpin NBA dalam rebound. Ia juga berhasil 8 kali masuk ke dalam NBA All Defensive Team. Itu menunjukkan bahwa Rodman merupakan seorang monster yang patut diwaspadai. Nomor 7, Jason Kidd. Point guard botak ini merupakan salah satu point guard terbaik di NBA. Ia merupakan pemain all around, artinya ia bisa melakukan segalanya. Atribut utama dari Kidd sendiri sebenarnya adalah playmaking. Meski begitu, Kidd ini juga handal dalam mencetak angka. Ia punya banyak musim di mana ia mencetakkan double digit dalam poin. Itu menunjukkan kalau Kidd merupakan seorang scorer yang handal. Meski cukup handal dalam mencetak angka, tapi rupanya Kidd tidak pernah mencatatkan lebih dari 20 poin per game. Pencapaian tertingginya adalah 18,7 poin per game, yang mana berhasil ia catatkan pada musim ke-9-nya di NBA. Saat ini, Kidd masih aktif di NBA. Ia kini merupakan pelatih dari Dallas Mavericks. Nomor 6, Bill Walton. Bill Walton merupakan salah satu center paling dominan di era 70-an. Ia sangatlah hebat. Ia bisa mencetak banyak poin, mengambil banyak rebound, jago mengirim assist, serta mampu mendefense dengan sangat baik. Sayangnya, Walton terkena cedera parah di tengah masa prime-nya, membuat karirnya menjadi amat menurun. Akibat cedera tersebut, Walton pun jadi tidak bisa lagi tampil garang di lapangan. Cedera ini juga membuatnya menjadi tidak lagi bisa mencetak banyak poin. Walton sendiri sebenarnya bisa saja mencatatkan 20 poin per game, tapi cedera yang dialaminya membuatnya hanya mendapat menit yang sedikit, dan akhirnya ia pun jadi tidak bisa mencapai potensi terbesarnya di NBA. Nomor 5, Steve Nash. Di urutan 5, kita punya pelatihnya Brooklyn Nets, Steve Nash. Steve Nash merupakan salah satu point guard terlegend di era 2000-an. Ia berkali-kali sukses menjadi top assist di liga.
ia juga beberapa kali masuk ke dalam 50-40-90 Club. Meski handal dalam mencetak assist dan sangat efektif dalam menembak, tapi Nash itu tidak mampu mencetak terlalu banyak poin. Pencapaian tertingginya selama 18 tahun di NBA adalah 18,8 points per game. Rataan tersebut ia catatkan pada musim 2005-2006, di saat ia mencapai 50-40-90 Club. Mungkin saja, jika di musim tersebut ia lebih banyak melakukan attempt, maka ia mungkin bisa mencatatkan 20 points per game. Tapi, ya, Nash bukanlah tipe pemain yang seperti itu. Ia gemar melibatkan rekannya saat bermain. Ia suka membagi bola kepada rekan setimnya, sampai ia lupa bahwa ia juga bisa mencetak angka. Nomor 4, Robert Parish. Tidak seperti kebanyakan pemain di list ini, Parish merupakan seorang scorer. Ia merupakan seorang scorer yang hebat. Ia berkali-kali berhasil mencatatkan rataan double digit dalam poin. Sayangnya, meski handal dalam mencetak poin, tapi Parish tidak pernah sekalipun mencatatkan lebih dari 20 points per game. Pencapaian tertingginya adalah di musim 81-82, di mana ia saat itu mencatatkan 19,9 points per game. Oh ya, ngomong-ngomong, Parish ini pernah 3 kali hampir mencatatkan 20 points per game. Dari tahun 1981 sampai 1984, selama 3 musim berturut-turut, Parish berhasil mencatatkan 19 points per game. Tapi, iya, itu tetap belum mencapai angka 20, sehingga ia pun akhirnya masuk ke daftar ini. Salah satu alasan mengapa Parish tidak pernah mencatatkan lebih dari 20 points per game adalah karena di timnya terdapat seorang scorer yang amat hebat, yaitu Larry Bird. Jikalau Parish bermain di tim lain yang lebih cupu dari Celtics, saya yakin Parish pasti bisa mencatatkan rataan 20 points per game, atau bahkan mungkin di atas 25 points per game. Nomor 3, John Stockton. Jika kalian melihat buku rekor NBA tentang siapakah pemain dengan assist dan steal terbanyak di sepanjang sejarah NBA, maka kalian akan melihat nama John Stockton di urutan pertama. Stockton merupakan raja assist dan steal NBA. Rekornya ini bisa dibilang sangatlah sulit untuk dipecahkan, karena jumlah assist dan steal-nya sangat-sangatlah banyak. Meski handal dalam mencetak assist dan mencuri bola, tapi Stockton tidak terlalu mahir dalam mencetak angka. Ia memang mencatatkan poin dalam jumlah yang cukup besar, tapi di sepanjang karirnya, Stockton tidak pernah sekalipun mencatatkan 20 points per game. Rataan poin tertinggi Stockton selama ia bermain di NBA adalah 17,2 points per game. Rataan tersebut berhasil ia catatkan di 2 musim yang berbeda, yaitu musim 89-90 dan musim 90-91. Nomor 2, Wes Unseld. Tahukah kamu, Wes Unseld merupakan salah satu dari 2 pemain NBA yang berhasil meraih MVP di musim pertamanya. Ya, semenjak awal masuk NBA, Unseld sudah langsung menjadi seorang pemain yang dominan. Saking dominannya, Unseld saat itu sampai dinobatkan sebagai MVP NBA. Di musim-musim berikutnya, Unseld tetap berhasil menjadi seorang big man yang dominan. Ia amat mahir dalam mengambil rebound. Ia juga mahir dalam mengirim assist. Meski mahir dalam rebound dan playmaking, tapi Unseld tidak terlalu ganas dalam mencetak angka. Di sepanjang karirnya, Unseld tidak pernah sekalipun mencatatkan 20 points per game. Rataan poin tertingginya hanyalah 16,2 points per game, yang mana ia cetak di saat musim keduanya di NBA. Saat ini, Unseld sudah tiada. Legasi dari Unseld saat ini dilanjutkan oleh anaknya, Wes Unseld Jr. Unseld Jr. kini merupakan pelatih dari tim yang dibela ayahnya dulu, yaitu Washington Wizards. Nomor 1, Bill Russell. Siapa yang menyangka kalau Bill Russell masuk ke daftar ini? Pasalnya, Bill Russell merupakan salah satu dari 10 pemain terbaik di NBA. Oleh sebab itu, tak ada yang menyangka kalau Russell bisa masuk ke list ini. Iya, Russell memang merupakan pemain yang hebat. Tapi kehebatannya itu tidak disebabkan karena skill mencetak angkanya, melainkan karena skill defense dan reboundnya. Russell sangat handal dalam defense. Ia punya insting dan atletisme yang bagus, membuatnya mampu menjadi intimidator dan shot blocker yang handal di NBA. Russell juga merupakan seorang pemain yang tahu akan role-nya. Ia tahu bahwa ia tidak terlalu mahir mencetak angka, sehingga ia pun tidak pernah fokus untuk mencetak angka. Oh ya, ada fakta menarik. Pencapaian poin tertinggi Russell dalam poin hanyalah sebesar 37 poin. Ini merupakan hal yang cukup mengejutkan. Skor pertandingan di zamannya Bill Russell sangatlah tinggi. Pemain-pemain bintang di zaman tersebut juga sering sekali mencetak poin dengan jumlah yang tak logis. Tapi Russell, ia berbeda dari yang lain. Pencapaian poin tertingginya hanyalah 37 poin. Itu sangatlah sedikit untuk ukuran pemain bintang di zaman tersebut. Bagaimanapun, meski tidak handal dalam mencetak poin, tapi skill defense dan rebound dari Russell membuatnya berhasil menjadi seorang pemain yang sukses di NBA. Defense dan reboundnya membuatnya berhasil menjadi seorang pemain dengan gelar juara terbanyak di NBA. Baiklah, itulah tadi 10 pemain terhebat yang tidak pernah mencatatkan 20 points per game. Siapa pemain yang membuat kalian paling terkejut? Atau apakah ada pemain lain yang seharusnya masuk ke daftar ini?
Tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.